أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la rasula wa la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ayuhat tullab wa talibat, para santriwan dan santriwati yang saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah juga sudah 2 minggu yang kemarin kita telah menyelesaikan ujian MIT untuk semester yang pertama. Dan kemudian ana ucapkan kepada antum-antunna, ana ucapkan selamat kepada yang mendapatkan nilai yang memuaskan. Semoga dengan itu menjadi pemicu untuk tetap semangat dalam belajar. Dan kepada yang belum, yang nilainya mungkin kurang memuaskan, yaitu sebagai tanda atau pemicu nantinya agar semakin meningkatkan dalam belajarnya. Baik, para santriwan dan santriwati, kita bersua kembali di dalam pembelajaran secara online ini dalam mapel Al-Adab, dan ini adalah sesi yang ke-9. Ya, silakan dibuka bukunya halaman 44, yang mana kita masuk pada pembahasan yang baru yang masih terkait dari An-Nasru fil Asri Al-Jahili. Baik, sebelumnya marilah kita berdoa. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'ah. Naam ayyuhat thullab wa thalibat, kita masih membahas An-Nasru fil Asri Al-Jahili. Kemudian ini adalah subbab, yaitu nama diju minan nasri fil asri al-jahili, contoh-contoh dari prosa masa jahiliyah. Kemudian contohnya adalah khutbatu Qus bin Sa'idah al-Iyadi fi suqi Ukad. Khutbahnya Qus bin Sa'idah al-Iyadi di pasar Ukad. Nah, sebelum kita lanjutkan, mungkin sedikit berbicara tentang siapa itu Qus bin Sa'idah. Untuk Qus bin Sa'idah ini, beliau terkenal sebagai orator pada masa jahiliyah. Nah, kemudian beliau terkenal sebagai orang yang mempelopori ucapan amma ba'du, ya, setelah kita membuka pidato dengan pembukaan. Ya, setelah pembukaan biasanya akhiri dengan amma ba'du. Kemudian beliau juga terkenal orang yang mengatakan min fulanin ila fulanin. Kemudian yang dipakai dalam qawaidul fiqhiyah, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Ya, beliau yang mempelopori ucapan tersebut, yang mana artinya yang mengaku harus menunjukkan bukti dan yang menyangkal harus bersumpah. Nah, kemudian untuk Qus bin Sa'idah ini ada yang mengatakan beliau adalah temannya Waraqah bin Naufal. Dan beliau termasuk orang yang lurus karena beliau masih mengikuti dan berpegang teguh terhadap ajarannya Nabi Ibrahim. Ya. Dan beliau wafat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi itu sedikit tentang profil dari Qus bin Sa'idah. Tapi kita lanjutkan pada
pembahasan tentang khutbahnya. Waqafa Qus bin Sa'idah al-Iyadi fi suqi Ukadha ala jamalin ahmar wa khutbah fi nasi qailan. Qus bin Sa'idah al-Iyadi berhenti di pasar Ukadh, ya, berada di atas unta merah dan berkhutbah di hadapan manusia seraya berkata, Ayyuhan nas, isma'u wa'au. Wahai segenap manusia, dengarkanlah dan sadarlah. Man 'asha mata, wa man mata fata. Barang siapa yang hidup pasti akan mati, dan barang siapa yang mati maka dia akan berlalu. Wa kullu man huwa atin atin. Setiap yang datang yang pasti akan datang. Ya, setiap yang akan datang pasti akan datang. Ayatun muhkamatun. Tanda-tanda yang pasti. Wa matarun wa nabatun. Hujan dan tumbuhan. Abaun wa ummahatun. Para bapak dan para ibu. Wa dhahibun wa atin. Dan yang datang dan yang pergi. Wa dhaw'un wa dhallamun. Sinar dan kegelapan. Wa birrun wa athamun. Kebaikan dan kejahatan. Libasun wa markabun. Pakaian dan tunggangan. Wa mat'amun wa mashrabun. Makanan dan minuman. Wa nujumun tamuru. Dan bintang-bintang yang berjalan. Wa bukhurun la taghuru. Dan lautan yang tidak tenggelam. Wa saqfun marfu'. Dan atap yang ditinggikan. Wa mihadun mawdu'. Dan tikar atau alas yang diletakkan. Wa lailun daj. Dan malam yang gelap. Wa sama'un dhatu abraj. Dan langit yang penuh dengan bintang-bintang atau gugusan bintang. Mali ara an-nasa yamutuna wa la yarji'un. Tidaklah aku melihat manusia mati dan mereka tidak kembali. Aradu fa'aqamu. Apakah mereka ridha kemudian mereka menetap? Am hubisu fanam. Ataukah mereka ditahan kemudian mereka tidur? Tsumma at-ta'liqu 'alan nas, ya, at-ta'liq ya komentar terhadap teks. Bada'at al-khutbatu bihikamin an hatmiyatil fana'i wa taghayyur. Ya, khutbah itu mulai dengan membawa hikmah-hikmah tentang kepastian kematian dan juga perubahan. Wa tasa'ulu an dhihabi al-amwat bila audatin duna ijabatin ala dhalik. Dan dengan pertanyaan tentang kepergian orang-orang yang mati tanpa pernah akan kembali, dan tidak ada jawaban atas hal itu. Istahalat al-khutbatu bi uslubin nida ayuhan nas. Kemudian khutbahnya itu dimulai dengan gaya seruan ayuhan nas. Wa huwa uslubun yattafiqu ma'a mizatin hadzal al-fanni al-nasri al-murtabiti bi mukhatabati an-nasi. Dan ini adalah gaya yang sesuai dengan kekhasan dari proses seni ini yang terikat dengan objek pembicaraan tentang manusia. Wa ta'thiri fihim, dan juga pengaruhnya terhadap mereka. Walishaddi al-intibah istamala fi'lai al-amr isma'u wa'au li talabil istima' wal faham. Kemudian untuk menguatkan perhatiannya, dia menggunakan dua kata kerja perintah isma'u wa'au untuk mendapatkan atau meminta untuk didengar dan juga
dipahami. Thumma ista'rada fi khutbatihi ayatun mutanawi'ah minal masyahidati al-yawmiyah. Kemudian beliau menjelaskan di dalam khutbahnya tentang tanda-tanda yang beraneka ragam dari fenomena-fenomena dalam keseharian. I'tamada fi iradhiha jami'an ala, kemudian bersandarkan dalam penyebutan khutbahnya semuanya berdasarkan al-alif uslubus saja, ya, gaya saja. Kaqaulihi, seperti ucapannya, ayatun muhkamatun wa matarun wa nabatun abaun wa ummahatun. Nah, kemudian yang dimaksud dengan saja kita bisa lihat di sebelahnya. As-saja huwa tawafuqu al-fasilataini fi faqrataini au aktsar fil harfi al-akhir. Yang dinamakan dengan saja adalah kesesuaian antara dua koma di dua paragraf atau lebih di dalam huruf yang terakhir. Ya, di dalam huruf yang terakhir. Wa yakunu fi an-nasr. Dan ini ada di prosa. Tsumma al-ba, ya, berdasarkan ala iradi al-kalima wa dhiddiha at-tibaq, dan menyebutkan kalimat dengan lawannya yang disebut dengan at-tibaq. Nah, at-tibaq pengertiannya adalah al-jam'u baina lafdhaini mutadadain, menggabungkan antara dua lafaz yang berlawanan. Wa yanqasimu ila tibaqu ijabi wa tibaqu salbi. Tibak positif dan tibak negatif. Nah, kaqaulihi, sebagaimana ucapannya, wa dhahibun wa atin wa dhau'un wa dhallamun wa birrun wa athamun. Ya. Baik ayuhat tullab wa talibat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Inilah pembahasan pada sesi yang ke-9 yang menjelaskan tentang contoh dari prosa pada masa jahiliyah. Yang diambil contoh adalah khutbahnya Qus bin Sa'idah al-Iyadiyyu. Baik, semoga apa yang disampaikan pada kesempatan kali ini bermanfaat untuk antum semuanya. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.